wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Ada Pak PowerPoint dosen, gambarnya nggak, Pak? Pak dokter. Ada. Benar. Oh, PowerPoint-nya enggak ada Pak, Ada. adanya ini Pak, apa? Nah, kalau Iya. tidak ada pun bergambarnya, teks begini nggak usah ditampilkan, karena kan sudah di-share di grup. Jadi nggak apa-apa Oh, dipresentasikan, kecuali ada yang bergambarnya. Karena teks kan kita bisa baca semua. Bergambar saja iya. yang Oh, ditampilkan. Nah, kalau teks aja ditutup aja, dibaca saja nanti ini, Pak. Oke? oh Nah, baik, silakan, Pak. baik Pak dosen, mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan sinyal bagus nih Pak dari kota Mekah. Saya mempresentasikan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu di majelis ini bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin Pak dosen, dengan segala kekurangannya hari ini kami ingin mempresentasikan satu makalah yang sebenarnya temanya itu adalah tentang teori kebangkitan dan peradaban sebagaimana pesan Pak Dr. Zakaria kemarin diubah menjadi untuk memunculkan beberapa tokoh-tokoh cendekiawan Muslim dan pemikirannya dalam membangun peradaban Islam. Karena memang eh, sangat begitu banyak para tokoh-tokoh yang eh, luar biasa mereka di bidangnya masing-masing untuk menyebarluaskan segala keilmuannya yang berjalan beberapa ratus abad sampai pada eh, di negara kita Indonesia tercinta ini juga ada beberapa banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang mereka juga sangat apa nama kredibel untuk bidang keilmuannya masing-masing. Eh, Kami coba bacakan sedikit yang mudah-mudahan malam hari ini menjadi diskusi yang hangat. Baik, pertama, Islamisasi pengetahuan adalah bagian dari misi holistik yang lebih besar untuk mengislamkan seluruh tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Islamisasi dimulai pada periode Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan pesan tauhid dari wahyu tersebut sehingga mengislamkan kepercayaan orang-orang jahiliyah tentang Tuhan. Kurang lebih 25 tahun setelah kematian baginda Rasul Muhammad SAW, umat Islam telah berhasil menaklukkan Jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Ekspansi dakwah pada tahun 1258 sampai 1503 kurang lebih yang disebut sebagai pembuka atau Futu al-Buldan berlangsung pesat dan tak terbendung. Di antaranya kawasan Asia ada Kaukasus, kemudian Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, kemudian Mesopotamia, ada Irak, Syria, Palestina, Persia, dan Iran, Mesir, serta semenanjung Liberia seperti Spanyol dan Portugis serta India. Kontribusi cendekiawan Muslim dalam kemajuan sains di dunia Islam. Eh, Tidak sedikit dari para ahli sejarawan menggambarkan bahwa abad pertengahan sebagai masa yang sangat gelap dalam eksistensi manusia. Sebab dari gagasan tersebut muncul dari pemikiran secara eksklusif yang berkiblat pada sejarah budaya Barat. Maka sebutan abad kegelapan adalah zaman kegelapan Eropa, bukan semua manusia. Sebenarnya pada saat orang-orang Eropa sibuk dengan para penyihir yang dibakar dan para bid'ah yang terbongkar, peradaban Islam adalah peradaban paling cemerlang dan mencapai masa kegemilangannya. Maka dari itu, ekspansi pelebaran sayap dakwah Islam yang dimulai dari pertengahan abad ke-8 sampai abad ke-11 jelas ada konsekuensinya. Hal ini seiring dengan terjadinya konversi massal dari agama asal atau kepercayaan lokal ke dalam Islam. Proses interaksi yang berlangsung alami serta pesat ini adalah cikal bakal Islamisasi. Bisa disebut juga dengan naturalisasi, integralisasi atau asimilasi. Oleh sebab itu, kaum muslimin tertarik dan terdorong untuk mempelajari dan memahami tradisi intelektual negeri-negeri yang telah ditaklukkannya. Hal ini diawali dengan gerakan penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Suryani ke dalam bahasa Arab. Maka dari itu, selain menerjemahkan karya-karya asing, para cendekiawan juga merangkap petugas
bertugas di pemerintahan sebagai yang diamanahkan oleh Nabi dan para khalifah. Adapun kontribusi cendekiawan Muslim sebagai pengemban atau pelaksana misi besar tersebut dibagi menjadi periode besar. Menurut Hotboy, membatasi sejarah Islam abad pertengahan menjadi 4 periode yang berbeda, yaitu sebelum 750 atau periode Genesis, 750 sampai dengan 1000 periode Abbasiyad klasik, periode 1000 sampai 1250 abad pertengahan tinggi, dan 1250 sampai 1500 adalah abad pertengahan akhir. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sejarah peran Islam berkontribusi cendekiawan Muslim berdasarkan rentang periode masing-masing beserta karya-karya fenomenalnya. Kemudian untuk para tokoh-tokohnya di periode Khalifah Abbasiyah klasik, itu ada periode Bani Umayyah 651-675 Masehi. Awal periodisasi penerjemahan ilmu pengetahuan asing Yunani, Persia, dan India. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah berpusat di Damaskus, Syria. Pada masa pemerintahan Khalid bin Yazid, yaitu cucu dari Muawiyah bin Sofyan, memerintahkan para cendekiawan Muslim untuk fokus pada penerjemah karya-karya dalam bidang kimia ke bahasa Arab. Periode terakhir Bani Umayyah ini adalah era di mana Islam berada dalam keadaan ekspansi teritorial, wilayah, dan komersial yang kuat, dan masyarakat Islam hidup secara dinamis. Kemakmuran dari perdagangan dan penaklukan telah menciptakan kebebasan dari tugas duniawi dengan bertahan hidup sederhana, dan karenanya dapat mengejar tugas yang menuntut tingkat kecanggihan intelektual yang lebih tinggi. Ternyata pada masa-masa ini budidaya seni dan sains dimulai. Langkah pertama adalah sebuah tugas monumental untuk menerjemahkan dan mensistemasi karya sains, filsafat, dan pengobatan Yunani. Bermula dari Jundi Sapur dan kemudian pindah ke Baghdad, proses penerjemahan karya ini dilakukan oleh para ilmuwan di sebagian besar non-muslim. Kemudian periode Daulah Abbasiyah 750 sampai dengan 1258 Masehi. Semasa periode Daulah Abbasiyah, hampir seluruh karya terjemah dilakukan oleh para ilmuwan yang terhubung dengan pusat terjemah disebut Bait al-Hikmah, yang didirikan di Baghdad Al-Khalifah Al-Mansur atau Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ibnu Musawiyah yang menjabat sebagai kepala Bait al-Hikmah menerjemahkan karya-karya bahasa Yunani untuk kedokteran, geometri, matematika, dan astronomi. Harapannya adalah Khalid Wazimah yang diterjemahkan oleh Abdul Min bin Muqaffa dari bahasa Persia. Kemudian upaya untuk mengintegrasikan beberapa aspek filsafat dan neoplatonik dengan pandangan dunia Islam dibuat oleh Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Kindi menegaskan bahwa yang pertama diciptakan dari ketiadaan yang berlawanan dengan gagasan Yunani, bahwa tidak ada yang keluar dari ketiadaan. Dia juga berusaha menyelaraskan iman dan akal. Oleh sebab itu, keduanya dianggap sebagai cendekiawan berpengaruh oleh pada periode ini. Seperti Al-Kindi, itu pendiri sekolah filsafat parepatik Islam dan telah menulis sebanyak 270 buku lebih, mulai dari logika, matematika, fisika, dan musik. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab, yaitu sebagai pengakuan atas usaha tak kenal lelahnya untuk membuat filsafat diterima oleh para teolog dan merupakan satu-satunya filsuf Muslim Arab kuno. Menurut para Mu'tazilah, Al-Kindi menulis bahwa kebenaran itu bersifat universal dan tertinggi, dan filsafat adalah bentuk lain dari pesan yang dibawa oleh para nabi. Kata kebenaran, Al-Kindi memiliki arti yang sangat pasti dengan merujuk pada pemikiran Plato atau Aristoteles dan bijak Yunani lainnya. Al-Kindi berpendapat bahwa tugas para ilmuwan adalah untuk menyelesaikan apa yang dahulu orang belum sepenuhnya diungkapkan, sesuai dengan penggunaan bahasa kita dan kebiasaan zaman kita sejauh yang kita bisa. Kemudian Al-Farabi adalah cendekiawan Muslim kedua, Abu Muhammad bin Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Auzalak. Dia lahir di distrik Farab, Turkistan, berkontribusi dalam mensintetiskan filsafat politik Plato dan pemikiran politik Islam dalam karya besarnya Al-Madinah Al-Fadilah.
Kemudian dapat dikatakan bahwa Daulah Abbasiyah adalah masa kegemilangan intelektual. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Bait Al-Hikmah di Baghdad. Maka dari itu lahirlah dua tokoh muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farabi sebagai ikon keilmuan pada masa Abbasiyah. Bahkan proses penerjemahan tidak lagi didominasi oleh para cendekiawan muslim, melainkan banyak di antaranya non-muslim. Jadi faktor utama dari kejayaan dunia sains Islam pada masa Abbasiyah adalah dari segi pemerintah yang loyal dan peduli terhadap kemajuan intelektual, sehingga para cendekiawan-cendekiawan muslim dan non-muslim termotivasi dalam menghasilkan suatu karya baik dari penerjemah maupun tulisan yang bersifat asli. Kemudian periode setelah Abbasiyah 1000 sampai 1250 Masehi. Periode ini merupakan periode aktivitas dan prestasi budaya yang besar termasuk di bidang Islamisasi dan produk sains Islam. Para cendekiawan muslim yang terkenal di antaranya adalah pertama Ibnu Sina. Pemikiran religius rasionalisnya karena pengaruh Neo-Platonis yang ditentang oleh ortodoks termasuk Al-Ghazali. Di tahun lain ia telah menguasai metafisika Aristoteles. Ibnu Sina adalah contoh terbaik dari seorang pria klasik yang kebijaksanaan yang luar biasa. Pekerjaannya mencakup ranah filsafat dan logika, juga kedokteran, dan kitab Asy-Syifa membahas logika, ilmu alam, dan metafisika. Dengan demikian, Ibnu Sina termasuk cendekiawan yang berkontribusi besar dalam bidang kedokteran, bahkan karya-karyanya menjadi textbook standar dalam perkuliahan kedokteran sampai saat ini. Masya Allah. Yang kedua, Muhammad Al-Ghazali merupakan kritik terhadap metafisika Aristoteles serta penolakan terhadap 20 ide-ide Aristoteles yang diterima oleh Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian yang ketiga ada Syihab ad-Din Yahya As-Suhardi, adalah seorang bijak yang mendirikan doktrin-doktrin filsafat paripatetik khususnya di Persia. Dia menulis Al-Hikmah Al-Ishraq, di mana dia mencoba untuk mengintegrasikan pemikiran Neoplatonik, terutama teori emanasi mistis, itu kebijaksanaan orang Persia kuno dan Islam. Yang keempat ada Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, yang dikenal Ar-Razi dikenal sebagai dokter klinis terbesar Islam, meraih gelar Galen Arab, dan cendekiawan paling jenius serta cemerlang di abad pertengahan atas prestasinya dan fenomenal di bidang kedokteran. Dari jurusan Persia, ia menerima pelatihan medisnya di Baghdad, namun kemudian kembali sebagai direktur sebuah rumah sakit di satu tempat di dekat Teheran. Ar-Razi melanjutkan karya Al-Ghazali dalam membersihkan pemikiran Yunani dan mistisisme Islam, serta sebuah teori penciptaan kosmik yang menyaratkan bahwa awalnya ada Tuhan, jiwa, materi, ruang, dan waktu. Selanjutnya dunia fisik terbentuk melalui campur tangan Tuhan dalam keadaan jiwa sulit tertentu. Dan setelah semua jiwa kembali ke tempat tinggal alami mereka di surga, maka dunia tidak akan ada lagi. Maka dari itu konsep takdir kosmis jiwa Ar-Razi berbeda dengan doktrin penciptaan yang dianut secara umum. Yang kelima, Muhammad bin Ali bin Muhammad Ibnu Arabi, atau dikenal dengan Ibnu Arabi, yang dikenal sebagai filsuf mistisisme Islam pada masa Kekaisaran Ottoman. Dia dikenal karena pemikirannya tentang wahdah al-wujud, kesatuan makhluk, metafisika, emanasi, teori kembalinya mikrosom melalui mistis dan gagasan al-insan al-kamil, itu orang yang sempurna. Kemudian yang keenam adalah As-Syirazi. Ini dikenal sebagai mula sadar, seorang filsuf terbesar di Persia pasca abad pertengahan. Terkenal dengan kontribusinya dengan mengislamkan teori emanasi Neoplatonis. Keempat perjalanan tersebut adalah: satu, dari penciptaan ke realitas sejati; kedua, melalui realitas sejati dengan realitas sejati; ketiga, dari realitas sejati ke penciptaan; keempat, dalam penciptaan melalui realitas sejati. Lalu yang ketujuh, pada abad ke-8, sejumlah ulama muslim terkemuka juga menghasilkan disiplin ilmu pengetahuan Islam baru, seperti disiplin ilmu hukum syariah, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i. Dalam disiplin ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim,
kemudian Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, kemudian ada Imam An-Nasai. Dari penjelasan di atas bahwa dimulainya penulisan karya-karya cendekiawan dan ulama muslim sebagai antibodi atau kritik terhadap karya-karya pengetahuan asing yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Periode ini dapat disebut sebagai kelahiran para cendekiawan muslim yang fundamental dan karyanya banyak digunakan hingga saat ini. Namun periode ini merupakan periode terakhir dari masa kemegahan ilmu pengetahuan di dunia Islam yang disebabkan kemunduran dan keruntuhan kerajaan Islam pada saat itu. Kemudian para periode kolonial atau masuk abad 19 sehingga abad 20 ketika negara-negara muslim berada di bawah kolonialisasi barat. Penurunan ini dimulai ketika kekuatan muslim kehilangan supremasi militer mereka. Pemikir muslim pada periode tersebut juga berbagi agenda reformasi yang sama. Mereka saling menyalahkan interpretasi menyesatkan Islam sebagai penyebab keterbelakangan dan kemunduran umat Islam. Perlu diketahui bahwa pada periode ini terjadi peralihan peradaban intelektual yang dahulunya berpusat di Baghdad, Damaskus, dan Andalus. Dan peradaban tersebut berpusat di India dan Mesir. Meskipun kekuatan Islam beserta militernya jatuh di bagian Jazirah Arab dan banyak di antaranya menjadi daerah kolonial atau jajahan bangsa Barat. Namun semangat para cendekiawan dan ulama muslim dalam memperjuangkan agama Islam beserta sayanya berpindah ke negara lain. Oleh sebab itu, negara India dan Mesir pada masa kolonial banyak melahirkan tokoh-tokoh reformasi yang didominasi oleh muslim. Sehingga melahirkan sebuah pembaharuan pemikiran dalam ajaran Islam. Namun masih berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Adapun tokoh-tokoh tersebut yang berkontribusi yang masuk dalam catatan kami di antaranya adalah pertama Syed Ahmad Khan 1817-1898. Beliau adalah pendidik dan politikus India serta reformer dan modernis Islam. Jadi saya mempelopori pendidikan modern bagi komunitas Muslim di India dengan mendirikan Muhammadan Anglo Oriental College pada tahun 1877 yang nantinya berkembang menjadi Muslim University. Biasanya telah melahirkan generasi kaum intelektual dan politikus Muslim baru. Yang kedua adalah Muhammad Abduh dari 1850 sampai dengan 1905. Adalah seorang sarjana, pendidik, mufti, alim, teolog, dan tokoh pembaruan Islam termuka dari Mesir. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Hasan Khairullah. Dilahirkan dari keluarga petani di satu desa di Mesir Hilir. Dengan demikian, bahwasanya semangat untuk memperjuangkan dan mempertahankan ajaran agama Islam tidaklah terhenti dengan keruntuhan kerajaan Islam di masa lalu. Hijrahnya para intelektual Muslim ke negara lain, khususnya India dan Mesir, menjadikan sebuah pusat peradaban intelektual baru yang melahirkan pemikiran baharuan modern dalam Islam sebagai bentuk perlawanan intelektual Muslim terhadap kejumudan umat Islam itu sendiri. Ilmu dalam pandangan Islam yang mensyaratkan telah diuji kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak hanya berdasarkan asumsi saja. Dengan kata lain, ilmu memiliki kriteria yang dimiliki oleh sains sebagai pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi. Dari uraian tersebut, definisi sains Islam menurut para cendekiawan Muslim kontemporer di atas dapat disimpulkan menjadi sebuah sejatinya sains Barat berbeda dengan sains Islam. Hal ini dibuktikan dengan jelas bahwa sains objektivitas terbatas pada yang empiris atau fisik saja, serta menimbulkan kerugian khusus Muslim. Sedangkan sains Islam mengacu pada sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis, serta objektivitas yang tidak terbatas pada empiris melainkan metafisik. Lalu yang terakhir tokoh intelektual Nusantara, lagi-lagi yang kami pilih sebenarnya ada beberapa tokoh, tapi ini yang banyak. Salah satu saya punya bukunya, walaupun belum tuntas dibaca. Kehadirannya sempat bersilaturahim, bahkan berjabat tangan dengan beliau, yaitu Kiai pertama, tokoh intelektual Nusantara, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Siapa yang tidak tahu presiden keempat yang unik ini? Beliau dipanggil Gus Dur, seorang pemuka agama sekaligus politikus, sosoknya yang selalu menjunjung tinggi kesetaraan berbeda-beda untuk Indonesia.
baik perbedaan dari suku bangsa, bahasa, ras, etnis, dan yang paling mencolok yakni agama. Agama tidak sekedar tujuan hidup yang pada akhirnya melahirkan sikap saling curiga, membenci, dan eksklusivitas. Agama yang realitas hidup yang membutuhkan kebersamaan, saling menghargai dan saling membantu. Oleh karena itu Gus Dur menerima perbedaan ialah keniscayaan. Secara sosiologis, agama memiliki peran sebagai pemersatu bagi umat beragama yang sama. Dengan keragaman yang terjadi di Indonesia, sangatlah banyak dalam lingkup sosial besar seperti masyarakat atau dalam lingkup kecil yaitu rumah tangga atau keluarga. Perbedaan yang berlanjut hingga menjadi masalah publik. Oleh karena itu, gugusan Gus Dur menjadi relevan untuk dipahami dan digali lebih jauh. Sejauh ini Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme Indonesia yang dalam kehidupannya, apa namanya, dalam kegiatannya, beliau getol memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, hak asasi manusia, dan kesetaraan hak warga negara. Lalu yang kedua ada Nurholis Majid atau Cak Nur. Dalam konteks Indonesia sejak tahun 1970-an, Nurholis Majid adalah ikon cendekiawan Islam yang dianggap paling kontroversi sekaligus paling kontributif. Pemikirannya eh, berkeliling dan di antara tiga tema besar. Pertama yang beliau sampaikan tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Beliau berani mendekonstruksi pemikiran Islam yang dianggap sudah mengalami fosilisasi, pemandegan, stagnanisasi, dan kejumudan yang membuat umat Islam menjadi kehilangan daya adaptasinya menghadapi laju problematika kehidupan nyata yang semakin kompleks. Salah satu pemikiran yang dianggap paling polemis dan kontroversial adalah ketika ia mendekonstruksi eksklusivisme dan menawarkan inklusivisme sebagai gantinya. Hal ini jelas dianggap melawan arus pemahaman mainstream. Sebagai cendekiawan neomodernisme, ia membangun nalar inklusivisme, menggunakan pendekatan dan metodologi modern tanpa menafikan argumentasi, doktrin-doktrin otentik Islam itu sendiri. Hadis palsu, pendapat-pendapat ulama terdahulu. Oleh karena itulah, walaupun sejak ia mempublikasikan pemikiran-pemikirannya, ia telah mengundang kontroversi yang hebat, bahkan sampai saat ini ia tetaplah dianggap sebagai pemikir yang paling kontribusi, yang cemerlang bagi dinamika pemikiran Indonesia. Selanjutnya ada B.J. Habibie, presiden ketiga yang menggantikan Presiden Soeharto dengan dramatis. Walaupun singkat kepemimpinannya, tetapi sumbangsinya ke negara sangat dirasakan terutama dalam bidang teknologi. Kebangkitan pujangga Muslim di Indonesia diawali tambah lahirnya selaras gabungan sastrawan Muslim Indonesia. B.J. Habibie seumpama keingkaran tunggal pujangga menyebut gabungan ini tambah kata pujangga yang juga menginterpretasikan kata pujangga seumpama setiap kelompok yang menyimpan ketertarikan terhadap siksaan jiwa dan menyimpan tafsiran bagasi menjelang memperhalus aksi sosial. Dalam pemahamannya pujangga Muslim tambah mengatakan target 5K yaitu kualitas kepercayaan dan takwa, kualitas berpikir, kualitas berkarya, kualitas berjalan, dan kualitas hidup. Cendekiawan Muslim bagian dalam perpolitikan Indonesia yang political resources tambah menyodorkan rantaian-rantaian dan menyabur tambah rantaian serta rantaian bermerek Islam maupun nasionalis. Pemikiran bujangga Muslim bagian dalam perpolitikan Indonesia seumpama intelijensi kesenambungan menyodorkan pemahaman Islam kultural. Islamisasi birokrasi seiring praktik pandangan hidup prosedur Islam bagian dalam aksi perpolitikan Indonesia. Yang berikutnya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Perkembangan tokoh-tokoh pemikiran Islam di Indonesia pasca merdeka menunjukkan grafik yang cukup menjanjikan. Banyak faktor memberikan pengaruh yang cukup besar dari berbagai perspektif. Meskipun seringkali menjadi salah satu sumber ketegangan dalam bidang akademik, namun peran mereka untuk membangun akademik sudah sepantasnya mendapat pengakuan banyak orang. Salah satu tokoh penting di Indonesia pasca kemerdekaan adalah Ahmad Syafi'i Ma'arif.
Ahmad Syafi'i Ma'arif tidak hanya terlibat secara pribadi dalam mengajukan gerakan intelektual di Indonesia, tapi juga beliau bergerak melalui organisasinya Muhammadiyah yang berada di bawah kepemimpinannya saat itu. Menurut Nurholis Majid, seorang tokoh reformasi Islam di Indonesia tahun 70 atau 80-an, yang satu guru dengan Ahmad Syafi'i Ma'arif ketika belajar pada Fazlur Rahman. Sekarang ini, Islam di Indonesia bergerak dari kawasan pinggiran bergeser menjadi pusat dunia Islam. Hal ini menjadi karena fenomena proses santrinisasi di mana banyak permunculan santri baru yang lebih intelektual sehingga mampu mengambil peran penting dalam kehidupan kebangsaan. Yang berikutnya adalah Muhammad Nasir. Sebagai tokoh nasional tidak hanya dikenal sebagai tokoh agama yang disegani, tetapi juga dikenal sebagai tokoh pendidikan. Sebagai tokoh pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap masalah yang terjadi pada realitas sosial termasuk politik. Ia memandang situasi politik yang ambigu yang didasari oleh kesalahan pemahaman daripada membuat orientasi politik telah lari dari tujuan. Itulah sebabnya masyarakat menjadi apatis dan beralih bahwa politik hanya dikonsumsi oleh para elit yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Di sisi lain, Muhammad Nasir memandang umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari politik. Pandangan ini didasari pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, tidak hanya berbicara tentang ibadah, tapi juga kehidupan sosial serta aspek moralitas yang menjadi ciri khas perilaku manusia dalam kehidupan. Sangat kental dalam ajaran Islam, aspek ini membahas tentang pendidikan mendapatkan momen yang tepat. Selain di bidang pendidikan, Muhammad Nasir juga banyak berkiprah di bidang politik. Aktivitas politiknya dimulai dari 1940 dengan menjadi seorang anggota Partai Islam Indonesia. Menutup, sebagai kesimpulan, tradisi intelektual Islam yang sejatinya merupakan manifestasi dari struktur konsep keilmuan Islam dalam peradaban Islam. Keberlangsungan tradisi intelektual atau keilmuan ini tidak lepas dari kontribusi para Muslim dalam melestarikan dan menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Kontribusi mereka pada ilmu pengetahuan Islam sejatinya sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kemudian disampaikan pada para sahabat, sehingga wahyu yang disampaikan tersebut mengandung dasar-dasar keilmuan Islam yang murni. Maka daripada itu, sahabat sekaligus merangkap sebagai cendekiawan tersebut merupakan ahli waris Nabi dalam hal keilmuan yang bersumber pada Al-Quran. Di setiap periodisasi tersebut melahirkan cendekia Muslim dengan karya-karyanya yang monumental, serta proses asimilasi menerjemahkan ilmu-ilmu asing ke dalam bahasa Arab, sehingga Islam menjadi peradaban intelektual atau surga bagi para ilmuwan dan cendekiawan dunia, bahkan membuat kagum bangsa Eropa dan Barat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian makalah yang bisa kami bacakan. Uh, jika ada di antara para asatidz dan ustadzat mendengar atau melihat makalah ini ada beberapa tokoh yang belum masuk, mungkin bisa diusulkan, bahkan disampaikan, didiskusikan, karena memang tadinya juga ya saya milah-milih sih, ya beberapa tokoh-tokoh Nusantara di antaranya yang dikenal. Dengan keterbatasan literasi, tadinya pemakar juga ingin memunculkan para ilmuwan-ilmuwan Muslim yang masih hidup, seperti Bapak Quraish Shihab, yang ini kita ketahui bersama bahwa dia sebagai ahli dalam bidang tafsir yang harusnya juga mungkin bisa dimuat juga beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ini malam hari ini bisa menjadi diskusi yang menarik. Kiranya seperti itu Bapak dosen Pak Zakaria yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jika memang ada yang mau memberi masukan, sambil saya menyiapkan beberapa pertanyaan, apa namanya, masukan.
Izin bertanya Pak Pemakalah. Ya, Ustadz Abdul Muiz. Ini kan, Masya Allah ya, tokoh-tokoh, tokoh-tokoh pemikir Islam ini memang luar biasa ya. Iya, Cuma benar. akhir-akhir ini kita ada agak bingung ya. Memang gini lah. Mm-mm. Mungkin keterbatasan umur kita. Makanya umur kita itu sedikit, jadi nggak tahu masa lalu ya. Dan kita umur kita 1000 tahun mungkin bisa menganalisis panjang ya. Nah, karena umur kita sedikit, maka kita berdiskusi di sini. Begini maksudnya gini. Iya, Menurut Pak Makalah, iya. ya, apa titik perbedaan antara Islamisasi sama Arabisasi? Mm. Supaya orang awam nggak terjebak gitu loh. Soalnya, Iya, oke lah, memang kita Islam itu dari Arab, iya, kita memang suka Arab karena Nabi orang Arab ya. Nggak, maksud saya begini loh, supaya agama ini memang utuh, kelihatan rahmatan lil alamin, tidak apa ya, terkotak-kotak gitu loh. Jadi ingin kita sambil lihat betapa Gus Dur ingin menampilkan bahwasanya Islam itu bukan benar, melepaskan benar. sisi Arabnya, enggak ya enggak, tapi kepingin Mm-mm. Islam itu terlihat luar biasa gitu loh, tanpa harus Arab gitu loh. Kalau menurut pemandangan Pak Iya, Makal gimana? Membedakan titik Arabisasi sama Islamisasi itu bagaimana? Itu mohon pandangan iya, Pak. Terima kasih. iya. eh, Luar biasa nih. Pandangan ini sebenarnya memang secara umum ya kita temukan beberapa tahun belakangan ini ya. Eh, Gus Dur itu ingin menampilkan apa namanya potret bangsa Indonesia eh, yang harus diterima sedikit banyaknya perkembangan Islam itu eh, di Indonesia itu sangat-sangat pesat. Tapi bahwa Gus Dur eh, coba menampilkan sisi lain, bagaimana eh, dengan pemikiran Gus Dur itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan berdakwah satu pertama ke keluarganya, kemudian ketika kuat basic keimanannya, lalu disampaikan secara menyeluruh ke orang-orang kafir Quraisy yang itu juga bagian dari keluarganya. Ya, eh Islamisasi yang pada proses yang merupakan apa ya nilai ada syariat Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan dari misalnya budaya, hukum dan pendidikan. Ada ketentuan nilai-nilai yang eh, apa syariatnya itu sudah diatur berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kalau Arabisasi itu kan satu budaya ya, satu budaya, kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Saya tidak berandai-andai begini. Sekiranya Indonesia itu sejahilia bangsa apa di tanah Arab Mekah atau Yasrib saat itu, mungkin Al-Quran bisa diturunkan di Indonesia gitu. Nah, saking jahiliyahnya itu. Nah, eh, tapi sebobrok-bobroknya bangsa Arab saat itu, mereka masih menjaga apa namanya itu eh, ke kewibawaan turunan-turunannya ya. Ya artinya mereka eh, walaupun tidak dibenarkan secara kasta dalam Islam ya, semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ya tidak ada yang membedakan kecuali takwanya. Maka perbedaannya terletak pada kalau Islam itu Islamisasi berarti pada fokus keagamaannya ya. Kalau kalau Arabisasi itu fokus pada unsur-unsur apa namanya kebudayaan etnis Arab itu sendiri. Saya pernah mendengar ucapan apa ya entah itu politikus atau seorang intelektual bahwa eh, Islam di Indonesia ini tidak bisa diarabisasikan gitu. Islam itu ya kalau bisa dengan corak sendiri itu Islam Nusantara. Maka muncul kata-kata Nusantara itu ke sini kan luar biasa. Nah, jadi artinya sudah sangat bisa disentuh pada terutama kalangan NU ya. Maka ada bahasa Nusantara yang di apa namanya itu bukan disamaratakan tapi lebih dikenalkan secara secara mendalam. Bahkan bacaan Al-Qur'an itu pun dinusantarakan dengan logat-logat Jawa baru muncul itu.
maka muncul polemik yang setuju dan ada yang tidak gitu. Nah, itu yang berikutnya eh ya perbedaannya tadi tuh pada kalau Islamisasi itu pada syariatnya yang itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh ditambah dan bahkan dikurangi. Tapi kalau untuk etos kebudayaan Arabisasi itu bisa kita mengambil cara kebudayaan yang baik, tapi juga kita menolak itu. Kalau di Indonesia, kenusantaraan itu misalnya secara pakaian aja ya, pakaian eh, itu biasa dengan sarungan, tapi kan kalau Arabisasi itu biasa dengan gamisnya itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz Muiz. Mungkin mau ditambahkan. Silakan Ustaz Muiz. Terus begini, makanya saya enggak anti Arab ya. Saya senang Arab juga karena Nabi kita orang Arab ya. Enggak ya, Mas, ini kan dari sisi ilmu ya. Ini sisi ilmu ya, enggak ada Ya. kesukaan apa enggak. Sampai ada istilah apa namanya itu, kadrun atau kadal gurun, banyak orang yang terlalu mengekor pada orang Arab asal Arab baik. Ini kan suatu fenomena dalam masyarakat, suatu terbentuk suatu apa ya, pandangan seakan-akan Islam itu apa ya, harus Arab gitu ya. Memang akhir-akhir ini ada istilah seperti itu. Maka bagi kita orang yang berpendidik lah ya, bagaimana cara kita berdakwah akan tidak terkesan, mungkin saya tidak mengatakan harus ya, tapi saya lebih setuju supaya Islam tidak terkesan ala Arabisasi gitu loh. Walaupun tidak bisa dilepaskan dari Arab ya, memang Islam dari Arab, Nabi juga orang Arab ya. Tapi Iya. apa ya? Kadang-kadang saya juga bukan anti Arab, tapi juga bukan tidak setuju dengan Arab, tapi saya nggak setuju kalau Islam ini harus Arab gitu loh. Gitu loh. Bagaimana kita Kalau berdakwah dalam orang ya. awam, konteks orang awam ya, orang awam itu supaya tidak mengesankan Islam itu harus Arab gitu loh. Orang gitu loh. Bagaimana menurut saya kalau berdakwah kepada orangnya, orang Iya. awam lah, nggak terkesan Arabisasi, tapi kesannya mengesan Islamisasi gitu. Bagaimana kalau sampai turun ke bawah? Apakah kita harus menggunakan baju ala mereka, budaya mereka, apa gimana? Ya, kalau menurut pandangan sampean gimana lah? Kan ini kan Iya. niat berdakwah ya, kita Baik. menjadi tokoh Yang Islam selanjutnya. benar Ustaz Abdul Muiz. Pertama yang sudah pasti metode ya, metode setiap setiap dai, setiap intelektual itu kan punya metode-metode tersendiri dalam menyampaikan dakwahnya. eh, Satu, bisa mereka menampilkan dari sisi budayanya, kemudian mereka bisa menampilkan dari sisi keilmuannya. Tapi gini Ustaz Abdul Muiz, kalau yang saya sebelum mohon maaf ya kalau saya bertanya kepada antum gitu. Sebenarnya kalau yang paling tidak disukai lah atau tidak ada gak sih yang tidak disukai dari Arabisasi itu sendiri sehingga masyarakat awam yang terdoktrin oleh para ulama itu menolak Arabisasi. Itu kan sebenarnya kan apa ya, eh, pola pikirnya saja gitu. Nah, itulah takutnya mereka seakan-akan apa ya, Islam itu identik dengan Arabisasi gitu loh. Ini memang ada benang tipis banget istilahnya. Islam memang dari Arab, tapi kita kepingin Islam itu terkesan memang universal gitu loh. Paham nggak maksud saya? Islam Iya. itu harus terkesan universal, bisa masuk di segala lini, di segala ruang dan sebagainya, gitu loh. Ya, tapi kan tidak salah kan ya kalau Ya Arabisasi. nggak Kayak tadi salah. yang Tapi tadi antum seakan-akan bilang tuh bahwa Nabi turun di Arab di dakwahnya Mekah dan Madinah. Jadi yang apa sih sebenarnya yang perbedaan tipis itu yang sehingga mungkin antum punya cara khusus untuk menyampaikan eh, pesan-pesan itu ke jamaah atau masyarakat awam. Iya. jadi apa ya? Yang terjadi di masyarakat itu, yang terjadi itu di akhir-akhir ini saja. Akhir-akhir itu dulu kan enggak, orang ya orang apa dengan budaya masing-masing pede, pokoknya dia Islam pede. Tapi sekarang itu apa ya, agak berbeda itu kesannya, sampai ada istilah apa ya, itu mungkin karena politik kali ya, kadrun apa sampai kadal gurun Iya, sebenarnya eh, ya itu mungkin iya mungkin terkesan politik, tapi di situ iya, sudah iya, iya. berarti ada indikasi, berarti ada indikasi, dan beberapa orang menikmati dengan itu gitu loh, menikmati dengan itu. Nah ini sharing aja, ndak memojokkan Iya, Islam. iya, Maksudnya ayo, kalau iya, saya iya, iya. pribadi kepingin, ayo kita tunjukkan Islam itu universal. Anda punya budaya apa di situ, kita masuki budaya di situ. Nah, ya mungkin kalau orang masih
mau Arabisasi ya monggo mau. Nah, saya juga nggak anti, cuma apa ya? Kayak Islam jadinya kayak ya masa Arab-Arab aja. Maksudnya begini loh Pak. Bagaimana kita itu Papua kita Islamkan dengan Papua. Islamisasi Mm-mm. ya, bukan Arabisasi. Mm-mm. Terus Benar, pokoknya Islam ala Islamisasi. mereka lah, Islam ala mereka. Makanya di sini Mm-mm. bahkan kalimat Islam Nusantara pun ditentang habis-habisan ya. Iya, Padahal sebetulnya iya, ini kan iya. doktrin Islamisasi biar tidak mengesankan tujuan Pak Akil Sirot itu sebenarnya tidak mengesankan Arabisasi gitu Arabisasi, loh. Nah, walaupun Arabisasi. tidak anti Arab juga, tidak anti Arab. Nah, ini kan maksudnya orang awam gitu, Ben. Orang awam tidak terdoktrin Arabisasi itu sebetulnya sih yang kepingin saya Iya, sharingkan. iya, Monggo yang lain. iya, iya. Ya, Ustaz Muiz, luar biasa. Ini kalau orang NU bicara ya begini nih. Arabisasi itu gamisan, Nusantara itu ya sarungan gitu. Saya Eh, mau coba join kali diskusinya ya. ya, Ustazah Bunga, Eh, Iya tadi menarik silakan juga ini Ustazah. soal tadi menarik juga yang tadi disinggung sama Ustadz Abdul Muiz bahwa ada garis tipis Hmm, antara Arabisasi sama Islamisasi gitu ya. Kayaknya Islamisasi, benar juga iya. sih. Mungkin salah satunya ada faktor politik juga kali ya. Sehingga Politik. sekarang ini kayaknya Islam tuh diidentikin dengan Arab. Kayak contohnya tadi sempat disinggung misal pakaian gamis. Memang sih kalau misalnya secara budaya yang banyak pakai gamis kan memang orang Arab. Tapi kalau kita lihat secara syariat kan memang pakaian yang paling menutup aurat, khususnya untuk perempuan ya. Pakaian yang paling enak, yang paling nyaman untuk menutup aurat adalah gamis karena dia nggak melekuk tubuh, dia longgar Hmm, gitu kan. Dan dia dipakai di udara yang panas kayak di Indonesia Oke, ini juga oke, oke, enak gitu, oke, nggak oke, buat kulit terbakar sinar matahari dan lain sebagainya. Menurut saya oke. mungkin kalau pemahaman orang awam melihat Islam ini menjadi identik dengan Arab ketika melihat pakaian-pakaian ini, oh dia gamisan, ini mengikuti orang Arab. Ya lagi dan lagi itu karena mereka awam gitu kan. Mereka mikirnya orang gamisan itu ngikutin Arab. Padahal sebenarnya orang gamisan bisa aja karena mereka berusaha untuk menutup aurat dengan lebih baik gitu. Karena dianggap gamisan ini lebih nyaman untuk menutup Hmm, misal. Nah terus yang kedua tadi hmm, sempat disinggung gimana caranya supaya kita nih bisa dalam dakwah ya tadi ya sempat disinggung dalam dakwah Iya. gimana biar kesannya Hmm, Islam tuh nggak Arab kok gitu kan, nggak melulu Arab. Islam iya. tuh di Indonesia juga ya bisa aja kita menonjolkan ciri Nusantara kita, ciri budaya kita. Mungkin Hmm, dulu saya sempat belajar kalau misalnya yang paling dinilai pertama hmm. oleh orang ketika melihat kita itu kan adalah cara kita berpakaian atau cara kita menampilkan Berpenampilan diri ya. itu bisa menjadi iya bisa menjadi pandangan orang, oh dia ini ingin menunjukkan sesuatu nih misalnya. Kayak contohnya misal Ustadz Abdul Muiz senang misal pakai pakaian Jawa itu kan ingin menunjukkan Sarung. oh saya ini bangga sebagai orang Jawa. Mungkin untuk pendakwah-pendakwah sekarang salah satu strategi dakwahnya mungkin ya kalau ingin menunjukkan kalau Iya, iya, misalnya iya. Islam itu nggak melulu dengan identik dengan Arab ya bisa juga dengan dari pakaiannya gitu kan kayak Hmm, misalnya kalau misalnya yang di Gus-Gus sekarang kan walaupun banyak kiai-kiai yang pakai gamis tapi kan banyak juga kiai-kiai yang tetap berpakaian yang biasa aja gitu pakai koko pakai sarung iya, atau mungkin pakai celana dan mungkin kalau iya. misalnya sempat mungkin beberapa teman-teman ada yang notice bahkan sekarang menteri-menteri kita kayak misalnya di Menteri Haji itu mulai menunjukkan sisi Nusantaranya dengan mereka berpakaian atasnya ya pakaian formal Sarung. tapi bawahnya mereka pakai kain batik. Itu malah sekarang di Kementerian Haji itu menjadi seragam gitu. Setiap Iya, hari apa iya, iya. digagalin kalau mereka harus pakai batik gitu kan. Itu kan menunjukkan sisi meskipun mereka mengurus kehaji ya meskipun mereka mengurus Hmm, agama yang mana di Indonesia ini muslim ya ada muslim adalah mayoritas, mereka menunjukkan bahwa kita ini tetap bagian dari Indonesia. Mungkin kalau misalnya dari strategi dakwah ya seperti itu. Tapi baik lagi kalau misalnya untuk mengubah pandangan orang awam mengenai Islam ini nggak melulu Arab, ya dari kita juga sabar-sabar lah mengedukasi bahwa ada apa orang-orang yang berpenampilan atau misalnya berpakaian seperti orang Arab, tidak melulu mereka ingin ke Arab-Araban gitu kan. Soalnya hmm. sekarang banyak juga sih orang yang kayak mungkin ada pandangan-pandangan kayak Islam tuh harus Arab. Oh orang Arab kayak gini itu adalah Islam yang benar gitu. Tapi kalau nggak cocok, dibilangnya jangan ke Arab-Araban gitu kan. Islam itu bukan soal Arab gitu. Tapi kalau ada yang cocok dibilang ah Arab aja Islamnya kayak gitu. Jadi ya kalau bisa cara mengubah pandangan orang awam kita sabar lagi gitu berdakwahnya. Tapi kalau misalnya Ya, yang strategi dakwahnya tadi mungkin yang salah satu bisa saya sarankan adalah ya penampilan tadi. Seperti itu sih. penampilan. Ya, terima kasih Ustazah Bunga. Penampilan satu di antara cara dakwah itu bisa satu diminati, kemudian tertarik. Karena memang Nabi juga berpenampilan yang sangat elegan dilihatnya.
Belum belum lagi berbicara dari penampilannya saja, dari cara berjalannya saja, cara bersikapnya, apalagi kemudian tutur katanya yang bisa membuat orang itu teduh dan nyaman. Serasa ketika jauh dari Nabi, mereka rindu dengan nasihat-nasihat itu. Setuju. Tapi memang lagi-lagi ya Arabisasi itu jangan jadi doktrin mati. Mereka tuh harus ingat juga bahwa di Arab itu kan juga ada non Muslim ya. Non Muslim juga berpakaian gamis juga. Ya non Muslim juga ya pakai pakaian gamis juga. Dan itu mereka harus dikenalkan dan diketahui. Takutnya mereka memahami setiap orang yang tadi kata Ustadz Muiz, Arab itu seorang Islam itu harus bergamis, tidak juga ya. Maka kita lah sebagai para dai untuk bukan meluruskan tetapi lebih memahami konteks yang paling penting adalah syariat Islam itu sendiri yang bisa diterima. Allah. Mungkin Silakan Zat Teguh, sedikit. komentarnya Oh, ditunggu. Masya. Sedikit mungkin bisa ikut join ini karena menarik sekali Iya, ini Pak. iya, Jadi kalau baik. saya perhatikan dari tadi memang betul yang disampaikan Ustaz Muiz, memang Islam Islam ya Islam gitu, Arab ya Arab pada dasarnya seperti itu. Cuma memang kita bisa bagi dua ini mungkin ya, dua cakupan gitu ya. Kalau bicara tentang hal yang sifatnya transendental, memang kita nggak bisa melepaskan sepenuhnya dari Arab gitu. Seperti misalkan yang sifatnya transendental seperti sholat gitu. Tentu kita bahasanya itu bukan bahasa ibu kan Syariat. gitu. Itu kaitannya Hmm, dengan syariat gitu. Tapi kalau untuk urusan yang sifatnya sosial, urusan politik dan lain sebagainya, nah ini baru kita ambil value-nya gitu. Supaya tidak value. terkesan Arabisasi itu, value-nya Iya, Islam itu yang kita ambil gitu. Jadi nggak harus kita itu sama kayak di Arab misalkan atau bagaimana dari sisi politik, bagaimana sisi apa sosial kita seperti apa demikian gitu. Nah itu mungkin di sana lah supaya kita lebih menonjolkan value-nya gitu. Jadi bukan pakaian yang tapi hmm, value gimana caranya menutup aurat dengan baik sesuai dengan apa yang biasa urf kita gunakan gitu. Kebiasaan hmm, atau adat istiadat yang biasa digunakan di Indonesia kayak misalkan pakai batik, nggak ada masalah pakai batik sepanjang itu menutup aurat kan syar'i juga gitu kan. Nggak iya, harus nggak harus apa namanya nggak harus pakai gamis gitu, nggak harus pakai gamis. jubah dan lain sebagainya. Sepanjang value Islamnya ada, ya udah itu aja yang ditonjolkan ya gitu. Benar, Eh, benar. jadi lebih ke kalau Benar. menurut saya sih saya pribadi untuk supaya tidak terkesan benar-benar Arabisasi gitu. Untuk hal yang sifatnya transendental ya oke kita tidak bisa lepas begitu saja dari hal yang sifatnya Benar, Arab gitu ya. benar, Tapi hal yang sifatnya benar. sosial itu kita bisa keluarkan value-nya, value Islamnya seperti apa sehingga lebih rahmatan lil alamin dan bisa diterima di berbagai kalangan seperti itu. Demikian Allah alam bisawab. Ya, Ustaz Teguh. Terima kasih. Memang value, value. Ya, value dari beberapa ajaran-ajaran agama lain juga itu kan memunculkan yang baik, sopan, ya gitu ya. Islam harus lebih kental lagi dan punya keciri Betul, khasan lah. Ya, betul. dan semua dibenturkan dengan budaya yang ada di setiap negara. Seperti di Indonesia itu kan ragamnya banyak ya. Memang luar biasa, bersyukurlah jadi warga negara Indonesia. Komentar akhir Ustaz Abdul Muiz. Jadi mungkin kalau kita nanti ke Irian Jaya pakai koteka tapi koteka syari kali ya apa gimana? Ini. Tapi enggak bukan guyon nih tapi kita pakai sarung tapi ya pakai koteka. Ya gambarnya Iya, ya iya, iya. memang value dan pakaian itu memang peran penting kalau kita mau berdakwah efektif ya. Ini bukan hanya sekedar itu harus memang kita perhatikan betul bagaimana dampak pakaian itu pada pandangan masyarakat awam ya. Jadi kalau Hmm. jubah, memang orang pakai jubah itu ganteng loh mas. Orang pakai jubah itu ganteng, gagah ya. Tapi terkesan eksklusif gitu ya. Terkesan eksklusif. Di orang itu kayak akhirnya apa? Kadang-kadang orang itu orang awam pandangannya fanatik ya, mengkultuskan dan sebagainya. Ini dampak negatif yang Hmm. saya lihat di bawah mas. Oh. Akhirnya apa? Iya, karena melihat sosok Hmm. yang putih bersih, apalagi ganteng ya, jenggoten. Wah wes, hidungnya mancung. Wah, tambah orang kan makin fanatik ya. Ya bagus lah iya. Kita juga senang dengan jubah. Iya. Iya, itu kita nggak bahas itu, nggak bahas itu. Itu memang bagus jubah. Udah putih, bersih, ganteng, tinggi besar, wong Arab gitu. Tapi kadang-kadang saya ngeliat kasihan orang awam nih ya. Jadi apa ya? Kesan Ah, kayak kepingin kayak gitu, kepingin kayak gitu. Tapi mereka nggak ngeliat value-nya ya. Makanya kita value. nah itu pakaian ya penting, terus Hmm. lebih lagi ada hal-hal yang kayak Penting. kita lebih tekankan di value-nya ya. Kalau bahasa guyonnya kita ke apa koteka tapi sari lah. Sorry. Bahasa ya. Ya monggo ya. Ya, ya, Ustaz Muiz. Terima kasih. Ustaz Ahrul,
Kawan Set Ustaz, Ahmad izin bertanya Ustaz. sore. Ya, silakan Set. Kira-kira kan ini kan bahas cendekiawan ya. Saya tuh pengen tahu Iya, cendekiawan Muslim klasik, perbedaan pendekatannya dan hmm, kontemporer terhadap membangun peradaban. pendekatan apa namanya tadi Jadi Muslim. perbedaan pendekatannya cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer dalam kontribusi membangun peradaban. Klasik dan kontemporer ya. Ya, perbedaannya. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Baik, ya, berarti Ustaz Zuhri ini baca semuanya nih untuk makalahnya. Ya, nggak apa-apa dikritisi ya. Setuju saya. Ya, itu kan juga apa namanya banyak yang dipotong-potong lah. Jadi memang ambil bagian-bagian terpenting. Ya, kita tahu bahwa setiap masa itu kan punya periodisasi tersendiri terutama dalam metode apa namanya pendekatan, kemudian isinya tetap sama, tapi cara pengemasannya itu berbeda-beda. Nah, setiap pendekatan yang dilakukan di masa klasik dan kontemporer itu eh, yang tidak tertinggal itu dari masa klasik misalnya mereka kan jaraknya dekat ya mungkin tidak terlalu jauh dari zaman baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi bukan berarti jauhnya jarak itu juga mereka mengurangi isi syariatnya gitu. Yang pertama bahwa pendekatan klasik itu kan di masa kejayaan 650 ya yang ada di situ ya. Pertama tentang peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Kemudian pengembangan ilmu, filsafat dan itu disampaikan sebagai basic, sebagai dasar utama, ya terutama Al-Quran dan hadis lah. Kalau kemudian ciri khasnya itu dengan apa namanya menampilkan eh, keilmuan yang kokoh lagi-lagi diambil dari Al-Quran dan hadis. Juga tadi tadi yang saya sampaikan mengembangkan cara metodologi penyampaian yang terstruktur baik tafsir dari hadis dan dari ilmu fikih. Tujuannya tentu untuk satu untuk bisa diterima melalui ekspansi perluasan wilayah Islam ke setiap bagian, kemudian eh, terintegrasi antara ilmu Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk kalau kontemporer, eh, fokus utamanya adalah untuk menjawab tantangan zaman itu sudah pasti bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan ajarkan anakmu karena nanti mereka akan berhadapan dengan satu zaman yang berbeda artinya disesuaikan dengan zamannya tanpa mengurangi bahwa Al-Quran dan hadis itu menjadi dasar utama yang harus mereka pahami menghadapi modernitas, globalisasi dari seluruh sektor, bahkan sekularisme, dari pembaruan cara mereka berpikir, ya. Eh, Kemudian eh, un- tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali semangat pembaruan, membangun peradaban Islam yang relevan dan mengatasi ketertinggalan umat Islam dibandingkan peradaban lain. Jadi gini, kan eh, ada masa kejayaan, kemudian ada masa kemunduran. Nah, bagaimana masa kemunduran itu diambil pelajarannya supaya Islam tidak lagi mengalami masa seperti itu. Walaupun mungkin secara
secara mutakhir, secara modern. Eh, para ilmuwan eh, para ilmuwan kan tidak terbatas dengan itu. Jadi dia menguatkan dasar-dasar utama bahwa ternyata apa yang ada saat ini itu kan sebenarnya sudah disinggung oleh Al-Quran tentang kemodernan, alat-alat canggih itu. Mereka mendapatkan ilmu-ilmu itu kan otak-atiknya kan dari Al-Quran. Ya, nah, itulah yang para ulama klasik itu apa namanya mempertajam pemikiran-pemikiran ulama saat ini. Kekritisan mereka dalam menyampaikan pesan tentang eh, rasio-rasio yang berkembang agak liar ketika mereka tampilkan, itu kan juga bagian dari cara mereka berpikir gitu. Setuju? Ustaz? Ya, Ustaz Zuhri. Setuju. Baik, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Maaf. Adul Ustaz. Ustaz Sahrul mana nih? Nggak kelihatan ini. Oke, saya bertanya ya sambil nanti menyiapkan teman-teman ini Baik, Pak pertanyaannya dosen. ya. Teori-teori kebangkitan. Tadi Iya, Pak dosen. disinggung juga beberapa tokoh di Makalahan ya. Ada Abdurrahman Wahid, Iya, NU, iya. kemudian eh, Pak Abdul Muiz juga tadi ya, nyinggung NU, Islamisasi Iya. atau Arabisasi. Tapi teori Hmm. kebangkitan Islam yang dikemukakan NU itu jelas itu Islam Nusantara ya. Jauh sebelum Hmm. Azumardi Azra itu mengemukakan teori Islam Nusantara itu ya Islam Nusantara itu yang menjadi inisiator itu NU. Kemudian kalau Oh, Muhammadiyah teori kebangkitannya itu Islam berkemajuan. Ya. Islam berkemajuan Islam Muhammadiyah, berkembang. Islam Nusantara NU. Tapi jelas gaya NU dan Muhammadiyah ini sama kayak Mahatma Gandhi ya, ahimsa Oh, tanpa ada oh kekerasan. iya iya iya. Makanya Islam Ya, yang ada di Indonesia ini ya tidak ada kekerasan, lembut. Mereka tidak ingin Islam-Islam yang seperti yang ada di Timur Tengah. Kalau gaya khas hmm, Islam Timur Tengah ini kan yang semacam teori disebutkan siapa itu Vegetius yang Yunani itu, Civis Pacem hmm, Parabellum. hmm. Ada ini saya pertanyaannya ya, ini saya pengantar dulu. Ada Iya iya Pak dosen. tulisan menarik dari Profesor Dr. Kunto Wijoyo itu. Dia buat Oh, iya buku apa tuh? namanya Hmm, Muslim Tanpa Masjid. Nah, silakan teman-teman tuh baca ya, hmm. Muslim Tanpa Masjid. Tentang Jadi masjid. ada tiga entitas ya, NU, Muhammadiyah itu disebutkan di situ. Tapi yang paling ditakuti eh, orang-orang apa namanya di Indonesia ini yang Muslim tanpa masjid itu, berarti yang mereka ini tidak terafiliasi dengan NU dan Dan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Atau intinya mereka ini adalah Islam yang radikal, Islam ala ala Timur Tengah yang identik dengan kekerasan. Sementara kalau kita menunggu yang namanya kelembutan, sebagaimana diusung kayak NU Muhammadiyah, dan tolak ukur bagi saya ya, menurut saya itu ya, yang bisa membawa peradaban Islam ini ke muka itu Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah populasi Islam terbesar di dunia. Tapi saya Hmm. pesimis. Kenapa? Hmm. Satu, Indonesia ini dalam sejarahnya tidak pernah menjajah. Jadi mental kita semuanya ada mental inlander. Sampai sekarang pun itu mewarisi itu ya. Kita selalu Ber- takut kalau bicara apa namanya di depan orang bule, lah orang Arab, ya, mengajarkan ilmu harus pakai bahasa Arab. Karena kita inlander ya, berabad-abad. Dari Portugis kita dijajah, kemudian dari Belanda berabad kita dijajah, kemudian Jepang dijajah. Tidak pernah sejarahnya Indonesia itu menjajah gitu kan. Selalu dijajah. Jadi karena sudah ah, puluhan abad terjajah, mentalnya inlander. Jadi ada rasa takut ya untuk mengungkapkan sebagaimana orang-orang luar negeri lah ya, orang-orang asing mengungkapkan iya iya inovasinya iya. kan gitu. Satu itu, Sibis. Hmm. Sementara Islam Hmm. terbesar Indonesia. Ah, kemudian karena didominasi organisasi besar ya, NU dan Muhammadiyah yang Hmm. dia sama kayak Mahatma Gandhi ya, ahimsa, tidak ada kekerasan, lembut. Ini balik kepada apa namanya? Evolusi. Evolusi itu kerjanya lambat ya, lambat. Jadi untuk memajukan sesuatu itu kalau evolusi itu berpuluh-puluh tahun, beratus tahun itu. Itu evolusi kan. Eh,
Beda dengan revolusi. Jadi kebalikan dari evolusi itu revolusi. Revolusi itu yang civis pacem apa parabellum itu kan. Kalau kau mau damai, ya harus harus ada Hmm. kekerasan di situ. Nah, nah, itu Oh, yang dilakukan oh, orang-orang Islam yang di luar Indonesia. Terbukti kan, misalnya di Taliban itu dulu pemerintahnya ya. orang Barat, sekarang dengan kekerasan mereka mereka menguasai kan gitu. Apalagi misalnya banyak lah ya pemerintah-pemerintah misalnya Osama Hmm. bin Laden dulu karena banyak imperial Barat. Jadi dia membuat ya suatu pemberontakan supaya Islam ini intinya kan begitu, ingin mengusung Islam misalnya. Hmm. Teori-teori Hmm. kebangkitan Hmm. Islam dari ekonomi sampai sekarang warisan dari perang perang apa? Perang dingin ya. Ada buku menarik Hmm. Samuel Huntington, The Clash of Civilization, benturan peradaban. Jadi ada soft power, ada hard power ya dalam teori itu. Ada yang dia lembut, kekuatan lembut untuk merubah suatu peradaban, ada yang kuat dalam merabut suatu peradaban. Kalau lembut itu tadi misalnya dengan pendidikan, ya lambatlah evolusi ya. Ya, sebagaimana Eh, diinginkan NU Muhammad itu ya nggak perlulah dengan kekerasan lah, ahimsa lah, Mahatma Gandhi lah, nggak perlu, ya lambat saja. Tapi kalau yang namanya lambat itu kan harus apa ya, satu generasi ya, human investment. hmm. Kalau kau mau melihat suatu generasi itu, ya ya tunggulah generasi itu hancur dulu baru bisa lihat hasilnya gitu. Jadi kalau mau melihat Waduh. generasi rezimnya apa Soeharto, tunggu 32 tahun dulu baru itulah generasinya gitu. Beda dengan kita tanam pohon kelapa tuh. Tanam sekarang pohon kelapa 5 tahun langsung langsung jadi itu. Tapi kalau tanam manusia ini kan lama kan, dia berevolusi lama. Nah, bisa cepat dengan revolusi ya. Kebanyakan organisasi besar ya NU Muhammadiyah tidak ingin revolusi kan gitu. Kan Iya, ah, iya, iya. buku Kunto Wijoyo itu ya Muslim Tanpa Masjid. Justru ini yang identik dengan membuat teror ya di Indonesia. Yang mereka inginkan satu kalau diwawancarain ya. Saya lihat Hmm. wawancara Tria Bumbali itu ya, Gupron, Hmm. Muklas, siapa lagi itu, Gufron, Imam ada Gufron Samudra itu kelas. kan. Hmm. Ya Hmm. kalau kita dengar itu misi mereka itu kami nggak mau ditindas sama orang-orang Barat itu. Bagaimana kita misalnya mau mengusung ekonomi Islam tuh. Nah, warisan dari Perang Hmm. Dingin itu sampai sekarang ekonomi kekuatan besar itu ya kapitalis yang diwakili Barat. Iya. Kemudian satu lagi sosialis tuh komunis yang ada di apa Cina sekarang kan. Sampai sekarang itu bertarung kan. Ekonomi Islam di mana? Nggak ada ke permukaan. Sampai sekarang nggak ada ke permukaan. Indonesia mengidap Iya. kapitalis kan. Barat punya. Kita tahu lah mungkin di sini yang punya rumah, yang kredit sudah pasti tahu tuh kapitalis tuh. Ya, pasti itu bank itu kejam Bank Indonesia meskipun Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa, tapi praktek ekonominya itu Iya. kapitalis barat benar itu. Karena orientasinya Kapitalis, profit profit kapitalis. profit. Pasti tahu yang ngambil-ngambil kredit rumah itu pasti tahu tuh. Kan begitu. Jadi bagaimana kita mengusung teori ekonomi Islam ini ya, sementara yang bertarung sekarang ini yang besar raksasa ini ya sosialis dan kapitalis tadi itu kan. Ya, Cina sebagai sosialisnya, kemudian apa namanya Amerika atau Barat lah, blok Barat lah sebagai kapitalis. Dan tambah lagi dikarenakan NU tadi Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya kekerasan, muncullah gerakan non Hmm. blok itu. Saya rasa Soekarno pun takut dia membuat afiliasi itu gara-gara ya ada organisasi besar itu kan non blok. Mungkin sampai sekarang kan kita negaranya non blok tuh. Bagi saya non blok itu kayak Mu'tazilah ya, Baina Manzilatain itu. Apa itu Baina Manzilatain itu? Oh, Ya nggak punya beda. pegangan gitu kan, Iya. nggak punya pegangan tuh, nggak punya pegangan baina Prinsip. manzilatain, Yang punya jadi prinsip. susah majunya gitu. Sementara Islam terbesar itu ada di Indonesia karena tidak ada, nggak berani ngambil keputusan kan. Ya gerakan non blok tuh kan Hmm. nggak berani ngambil keputusan. Gimana menurut Anda? Bagaimana ini bisa maju? Apakah memang bertahan dengan yang namanya kelembutan atau harus revolusi sebagaimana misalnya Iran dulu kan menggulingkan Raja Pahlavi itu revolusi kan, akhirnya Islam yang menjadi mazhab utama di Iran. Silakan, silakan, silakan. Iya, ya Gimana? Pak Apakah Zakaria. revolusi atau evolusi? Revolusi kita hanya hanya ada di internal negara kita, Pak. Menjatuhkan Soeharto, menjatuhkan beberapa presiden, ya. Tapi terhadap negara lain kita memang belum berani. Karena lamanya jajah negara lain ke bangsa kita, akhirnya kita menjadi. Tapi gini, kalau gini, boleh gak saya menyampaikan bahwa dakwah Nabi itu kan asyidda walal kufar, ruhama'u bainahum. Ternyata di Indonesia itu lebih banyak menebar kasih sayangnya, karena memang prinsip itu yang
salah gak sih kalau kemudian Indonesia itu jiwa ketimurannya itu akhlaknya itu lebih 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 apa ya, lebih terjaga, lebih ingin diterapkan ketimbang bangsa-bangsa lain. Melihat dan belajar dari beberapa negara-negara yang hancur karena merebut takhta dalam apa peperangan, mengambil negara-negara hanya untuk dikuasai oleh kelompok tertentu. Eh, Indonesia tidak seperti itu. Eh, ya juga bahwa saya pernah punya pikiran gini, Pak dosen, mohon maaf, dengan eh, negara-negara, apakah ini juga yang disebut oleh oleh Nabi bahwa beberapa negara itu akan mengalami peperangan-peperangan oleh oleh orang-orang kafir untuk hanya untuk merebut negaranya, tapi Indonesia justru peperangannya itu hanya sebenarnya peperangan dalam hal pemikiran gitu. Maka kejumudan, kestagnanan dalam apa namanya perkembangan ilmu, ekonomi, peradaban Indonesia termasuk termasuk negara yang terbelakang. Maka ya bukan hemat saya, tetapi kan para ilmuwan-ilmuwan Indonesia juga kan tidak, mereka berkaliber lah di internasional. Eh, eh, apa namanya, siapa saya bisa sebutkan ya? Ya termasuk Gus Dur lah. Gus Dur kan dikenal dengan orang yang paling paling bisa duduk di pertengahan antara Islam dan non Muslim. Kenapa Gus Dur tidak diprotes sih ketika Gus Dur itu muncul di apa namanya, mengundang, bukan mengundang ya, pernah diundang oleh Israel lah gitu ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh seorang Kiai Yahya Sakub yang ingin ingin seperti Gus Dur, tetapi yang ada malah celaan, cemoohan, karena memang dari dalam dari jiwanya itu Sakub tidak seperti Gus Dur. Eh Negara ini akan terus dijajah oleh oleh negara-negara lain karena memang satu, Indonesia terlalu lembut, yang kedua tidak punya keberanian, karena memang benar kata Pak dosen, kita sudah terlalu apa ya, terlalu lama terjajah ratusan tahun, sehingga jiwa keberanian itu tidak tidak muncul. Mohon maaf Pak dosen, mungkin hanya itu Pak dosen. Nah itu makanya saya buat di RPS itu ada hubungannya dengan psikologi. Jadi kalau peradaban itu pasti orientasinya mentalnya. Berani apa tidaknya saja ini kan mental kita ini untuk berinovasi kan. Ya, tadi mental kita Iya berani Pak apa dosen. tidak. Ternyata Anda Ya, evolusi apa revolusi? kalau Penganut revolusi apa evolusi, Pak? Kalau untuk merubah teori Islam ini supaya betul-betul bangkit, evolusi apa revolusi? kalau bangkit ya, Kalau Anda ditanya mau evolusi apa revolusi, Pak? yang terjadi revolusi Pak. Nah iya, berarti kalau revolusi itu berarti yang betul tuh, si Pacem Parabellum tuh. Nah, yang sudah melakukan revolusi di Indonesia ini cuma dua wilayah di Indonesia ini. Paling paling barat Aceh, Gerakan Aceh Merdeka. Satu lagi di Setuju. Papua tuh, gerakan Papua, krimin apa Papua setuju. kriminal apa namanya? Gerakan kriminal bersenjata itu revolusi. Karena mereka sudah Hmm, tidak nyaman dengan ketidakadilan itu kan gitu. Jadi hmm, kalau hmm, hmm. kita orang Iya, mengatakan mereka itu ya revolusi kan dua itu. Kalau berhasil iya, lepas negaranya itu disebut pahlawan revolusi. Kalau gagal disebut pengkhianat bangsa. Nah, dulu betul, pernah ada betul. tokoh Indonesia namanya Kartosuwiryo, Sekarnaji Oh Kartosuwiryo, ya, negara iya Islam benar. Indonesia. Kebetulan karena Indonesia. dia gagal, akhirnya dieksekusi sama Soekarno kan itu. Jadi kalau dia Hmm, berhasil membuat negara Islam ini negara Islam Indonesia. Jadi dua itu aja tuh. Kalau gagal disebut pengkhianat bangsa, kalau berhasil disebut pahlawan revolusi. Ya, resikonya memang kematian seperti Kartowiyosuryo pasti ditembak Mas mati Suryo. atau dipenggal Hmm, ya kayak pelaku bom bunuh diri apa bom iya, Bali itu kan tiga membunuh serangka itu kan diri. kecuali satu yang Hmm, belum yang di apa itu siapa yang sekarang menjadi di undang-undang seminar itu apa Ali Imron, Imron Pak Imron, Ali Imron. Ali Imron. Tapi bagus juga dia cara berpikirnya. Dia sempat menyalahkan sikap dia, hingga akhirnya kan dia mendoktrin juga kepada generasi-generasi bawahnya itu bahwa apa yang dilakukan dia itu salah gitu, tidak mencerminkan seorang sejati dalam pejuang gitu.
Mungkin Pak Gitu. enggak Pak, gara-gara sudah lama dia mendekam dalam penjara karena kemudian kekuatan Islam tuh NU sama Muhammadiyah bisa merubah pola pikirnya. Gara-gara kan dominasi organisasi paling besar di Indonesia ini kan NU Muhammadiyah itu paling banyak NU itu. Muhammadiyah. Karena mereka Hmm. anti kekerasan NU itu. Bisa nggak Hmm. gara-gara itu sehingga berubah ada pemikirannya? Menurut Anda gimana? Ali Eh, Imran tadi itu, Ali Imran tadi berubah tuh gara-gara NU ini anti kekerasan ini atau memang ada faktor lain atau karena usianya sudah tua? Menurut Anda gimana? iya, Kak, sayangnya eh, eh, Ali Imran itu tidak bisa berbicara lebih banyak dalam bahasa tulisan, berbicara tentang kekerasan sebagaimana Buya Hamka yang berbicara tentang tegas dan kekerasan, sehingga di penjara beliau bisa menulis itu. eh kalau kalau Ali Imran, ya harusnya ya harusnya bisa Pak. Kalau Kalau saya boleh ikut nimbrung masalah evolusi sama revolusi ya. Sebenarnya kita pada pokok dasarnya saja. Pokok dasar ini ke pemikiran ya. Kewajiban manusia itu berdakwah. Itu syariatnya. hmm, Masalah evolusi sama revolusi itu fikihnya. Paham ya? Bisa dipahami. Nanti akan saya hmm, jelaskan kalau belum paham. Dakwah itu wajib, Pak. Syariat, tidak bisa dirubah. Sampai kapanpun kita harus berdakwah. Tapi kalau evolusi mau revolusi itu fikihnya akan berubah. Kadang ya revolusi, kadang evolusi. Karena evolusi. ini tahu bahwasanya Islam ini hal yang istilahnya ndak apa, bahwasanya ndak pokok. Maka ini kondisional. Dan karena kondisional, dua prinsip ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Serius, saya ini kan orang Indonesia ya. Katakanlah kita berprinsip lemah lembut, tapi lemah lembut ini juga jadi bumerang buat kita. Di saat kita diplomasi dengan negara lain pasti kalah. Loh iya loh Pak, Hmm, kita kalah. hmm, Diplomasi dengan Arab Saudi, ya enggak, akhirnya kalah. Dalam perebutan hmm. kuota, perebutan apapun mesti kalah. Karena kita saking lembutnya sampai kita, akhlak kita ya, karakter kita itu sama mereka itu dia apa kan ya? Ah, Indonesia saja pasti nurut. Ah, Indonesia karena kita saking lembutnya, saking evolusinya bahasanya lah, saking evolusinya, maka kita akan ya dalam beberapa kita akan kalah terus. Nah, karena ini fikih ya, ini fikih karena fikih ya yang evolusi tidak 100% baik, yang revolusi juga nggak 100% baik. Karena ini sifatnya fikih ya. Kalau dakwah sifatnya syariah. Ya mau nggak mawon kalau kita harus revolusi ya mau nggak mawon kalau memang harus mengharuskan revolusi. Kalau evolusi ya mau nggak mawon evolusi. Kan ini fikih ya saya. Itu pandangan saya. Karena bagi orang yang kayak Indonesia kadang-kadang nggak nyaman, Pak. Kita sering ke Arab Saudi ya. Itu nggak nyaman banget. Contoh saya kasih contoh. Kita tuh sering ngasih tip ke billboy dan sebagainya. Atau dulu itu kalau ngurus apa orang-orang yang anten paspor kita ngasih tip lah walaupun 100 lah. Lama-lama itu jadi kewajiban buat kita. Mereka juga Iya, akan jadi nunggu itu beban. kalau belum dikasih. Iya, nggak kan dikasih malah ngancam. Koper kita nggak diturunin. Padahal nggak ada jamaah lain yang ngasih kecuali Indonesia. Mana ada Malaysia. Makanya kalau kita nggak ngasih, kamu bukan Indonesia, kamu Malaysia. Nah, ini akhirnya kebaikan kita karena kita berpegang pada teori evolusi jadi bumerang jatuhnya, Pak. Jadi bumerang. Dalam hal ini ya, dalam hal ini. Makanya ya kalau menurut saya evolusi dan revolusi itu fikih ya. Ya, itu pada Kalau Pak Abdul Muiz penganut apa? Kalau mau mengubah peradaban Islam supaya maju ini perlu revolusi apa evolusi? Kalau Pak Abdul Muiz pilih satu misalnya. kalau Mau sekarang Pak ya, lambat apa cepat? Mau kalau lambat apa sekarang cepat? masih sekarang evolusi Pak. Kalau masih saya sekarang evolusi. Nah, sekarang loh ya. Sekarang masih saya walaupun ada sisi yang mengatakan kadang-kadang saya berpikir revolusi juga kadang-kadang mungkin lebih baik. Tapi untuk sampai saat ini saya tetap cara pada saya evolusi. Terima kasih. Iya, makasih Izin Ustaz Ustaz Muiz. komentar. Gimana? Iya, Ikut Ustaz nimbrung. Sidik, silakan Izin Ustaz nimbrung Sidik. sedikit ya. Iya, Terima kasih ini terkait dengan revolusi apa evolusi evolusi dan nih? evolusi terkait dengan evolusi dan revolusi ya. Kalau saya yang pertama terkait dengan apa namanya karakter orang Indonesia ya, yang dahulu memang sepertinya dari
Karena kan ini Indonesia ini mentalnya mental apa namanya terjajah terus ya. Tetapi kan kita pernah belajar dulu ya, ada namanya Raja Majapahit ya. Sebetulnya Indonesia itu sebenarnya karakter pemimpinnya itu masih ada lah, walaupun sedikit ya. Tetapi Majapahit itu sudah lumayan lah, sudah bisa mencangkup Thailand dan ASEAN itu sudah bisa di bahkan sampai Madagaskar ya. Nah itu terkait dengan mental orang Indonesia ya. Eh, Insya Allah sebetulnya eh, apa namanya ada optimisme lah sedikit ya untuk bisa menuju ke kejayaan ya. Kemudian terkait dengan evolusi dan revolusi ya, ini mungkin kita belajar dari eh, bagaimana dakwahnya baginda Rasulullah SAW ya. Di awal-awal itu adalah periode Mekah dan kemudian menuju Madinah. Dan syariat sebagaimana yang disampaikan tadi terkait dengan jihad itu, peperangan itu disyariatkan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah ya. Nah, artinya, halo, Ya, lanjut, Ustaz. Masih Ustaz. artinya, artinya memang eh, yang disampaikan dengan oleh Ustadz Abdul Muiz tadi memang betul ya. Itu kondisional untuk revolusi dan evolusi ya. Akan tetapi dari perjalanan Rasulullah SAW itu dapat kita pahami eh, jihad itu sangat penting, akan tetapi sebelum kita melakukan jihad itu perlu ditanamkan dulu pondasi dari umat ini ya. Bagaimana Rasulullah SAW pada periode Mekah itu selama 13 tahun Rasulullah itu tidak pernah berperang. Nah, tetapi pada saat itu Rasulullah fokus untuk membangun daripada calon-calon mujahid ya, dengan pondasi iman. Sehingga ketika Rasulullah apa namanya ke Madinah, barulah di sana ada perintah perang. Dan ini juga terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbara tsumma la yajidu lahum yansurun ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kaum ketika ini turun ketika Rasulullah SAW berada di Madinah ya. Ya, bahwa ini janji Allah Subhanahu wa taala kalau umat Islam berperang pasti akan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi di sini intinya adalah apa yang menyebabkan umat Islam itu bisa selalu menang, yaitu karena ada pondasi keimanan di dalam mereka. Nah, mungkin ini kaitannya dengan kondisi kita saat ini, kenapa kita tidak akan pernah bisa eh, berani, bahkan kalaupun kita dipaksa berevolusi sekarang ini kita mungkin tidak ada yang mampu dan tidak akan yang berani ya. Mungkin lebih mencari untuk amannya saja. Ya, karena memang kondisi iman itu eh, sudah akan apa namanya semakin hilang dari diri kita ini. Nah, mungkin kalaupun pandangan Ana, revolusi itu sangat penting dan tetapi sebelum kita melakukan itu hendaknya kita apa namanya persiapkan dulu nih mental kita yaitu dengan keimanan. Nah, bagaimana sekarang ini mungkin yang dipikiran para cendekiawan kita saat ini nih, ya kita revolusi ini belum belum mampu lah, belum siap. Bagaimana untuk membangun dulu nih rakyat kita ini, menguatkan imannya begitu kan? Ya, cuma ya seperti itu. Eh, Apa namanya untuk membangun keimanan ini yang susah sekali ya, ya karena godaannya begitu besar. Allah alam. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Siddiq Abror yang sudah mengemukakan. Berarti antum pilih tetap ya revolusi ya kalau Pak dosen bilang tuh. Ikutan Kalau Revolusi kalau sudah Ustaz sudah Abdul bagus Muiz kuat bena imannya. mangzilatain atau bena mangzilatain. boleh izin Ya ikutan Ustaz Ustaz. Azhar. Ya. Masya Allah menarik sekali nih tentang evolusi dan revolusi nih Pak dosen ini sedikit menambahkan mungkin atau ini pendapat pribadi ya. Ini berkaitan Ya, tentang ya. jadi teringat perkataan Buya Hamka ya Hamka Makola atau sebagaimana yang beliau ucapkan lah begitu ya. Seingat saya Indonesia itu diislamkan tidak dengan peperangan gitu.
Itulah mengapa ajaran apapun bisa berkembang di Indonesia, termasuk yang menyimpang sekalipun menjamur di sini gitu. Karena memang Ya. ditaklukkan tidak dengan peperangan kalau di kita ini. Jadi Perangan. Iya, orang iya. Indonesia Oke, secara oke, oke. mental itu kalau kita perhatikan, ini lebih menunjuk ke saya pribadi juga dan juga mungkin kebanyakan orang Indonesia lah ya gitu ya. Jadi kayaknya kalau untuk revolusi yang sifatnya peperangan itu agak sulit gitu. Memang pesimis memang. Kalau untuk revolusi yang bersifat peperangan dan sebagainya gitu. Karena mental kita tuh mental pakewuh gitu. People pleaser banget gitu. Jadi nggak enakan gitu. Untuk menyampaikan pendapat aja kita kadang nggak enakan gitu. Iya, Seperti iya. itu ya. Demikian. Maka menurut saya revolusi bisa dilakukan. Yang cocok untuk Indonesia itu revolusinya di bidang yang lain gitu. Seperti misalkan di pendidikan misalkan. Jadi kita munculkan Hmm. kembali para ulama kaliber dunia seperti dulu gitu, sehingga kita didengar dan potensial untuk kebangkitan Islam dari Indonesia terjadi. Sebagai contoh misalkan dulu ulama-ulama kita yang berada di Haramain saja, yang ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang jadi imamnya gitu kan. Hmm. Kemudian para ulama kita juga Syekh Ahmad Termas juga di sana begitu. Mahfud Termas ya dan lain sebagainya gitu yang memiliki kaliber dunia luar biasa gitu. Dan itu didengar oleh dunia gitu. Bahkan apa Musnidud Dunya itu kan Syekh Yasin Al-Fadani ya, Musnid Dunia yang luar biasa yang setiap orang kalau ngambil sanad itu kan pasti melalui Syekh Yasin Al-Fadani gitu. Padahal. Nah, itu orang Padang gitu, orang Indonesia. Hmm. Nah, sehingga dulu juga ketika Wahabi itu menyebar di Saudi Arabia saja ketika mempengaruhi Bani Saud untuk melakukan ini itu dan lain sebagainya, ulama-ulama kita sampai berkumpul jadi membentuk komite Hijaz dan bisa mempengaruhi kebijakan Saudi gitu. Nah dari sini Hmm. mungkin kalau saya pribadi lebih senang, lebih apa, lebih melihat cocoknya untuk Indonesia itu revolusinya di bidang ini gitu, di bidang pendidikan gitu. Benar-benar kita revolusi bidang pendidikan gitu, menghasilkan kaliber-kaliber dunia lagi ulama-ulamanya dan juga ilmuannya, mungkin itu jauh lebih bisa, Hmm. lebih cocok lah bagi orang-orang yang mentalnya seperti kita di Indonesia gitu, yang untuk apa ya, untuk peperangan itu, jangankan untuk peperangan gitu, kita tidak ada di Indonesia itu kan tidak ada istilahnya apa namanya wajib militer ya, untuk pegang senjata aja Hmm. masih gemeteran gitu Aduh. kalau kita. Untuk yang senjata gemeteran gitu. Paling orang-orang perbakin aja yang bisa angkat senjata gitu kan. Sementara Senjata. kalau kalau model-model kita ini eh, nggak bisa kayaknya, belum bisa gitu untuk gitu. Jadi kalau dari segi peperangan atau segi kekerasan dalam tanda kutip untuk kita saat ini mungkin belum cocok. Nah, kalau urusan yang revolusi di bidang yang lain, insya Allah mudah-mudahan kita bisa begitu. Demikian, Allah alam bisawab ini. Itu Ya, dampak nggak enakan itu ya. kira-kira Pak Teguh apa? Ya, Ada pengaruhnya nggak dari berabad-abad dijajah itu yang nggak enakan it- itu? nah itu Sifat inlander mungkin itu itu salah satunya Pak. ada ngaruhnya nggak Kayaknya dari jajahan bangsa asing? kayaknya Kayaknya terbiasa, mungkin karena terbiasa dijajah, Pak. Karena udah berbagai negara ya, kita dijajah oleh berbagai negara gitu. Jadi kita memang betul kata Bapak, Bervariasi kita bangsa jajan. inlander gitu. Jadi benar-benar kita ini bangsanya bukan superior gitu, jadi inferior banget gitu. Ya, se- inferior banget. Jadi kita ya mungkin dari berbagai negara kan, kita dari Portugis, kemudian dari Belanda, kemudian dari Inggris juga, Jepang. kemudian Jepang juga, Belanda lagi. Jadi, Ada. jadi kita itu benar-benar terbiasa dengan berjiwa inferior, kita berada di bawah terus, kita berada di injak terus, agak sulit juga untuk mengembalikan menjadi kemudian terdepan, kecuali kita melalui bidang yang lain. Seperti itu. Demikian mungkin. Emang Ya. benar Pak, mental-mental kayak merasa di bawah itu sangat terasa Bang. Contoh begini ya, mohon maaf ya, kita sama bule itu bedanya apa sih? Tapi kalau kita ngeliat bule itu orang kok bangga banget gitu ya. Ya Allah, kadang-kadang saya orang warisnya goblok banget, gitu. Ya Allah, maksudnya gitu. Mohon maaf Nah, ya. Jangankan orang, kadang-kadang keluarga saya itu bangga banget ada bule. Padahal ya bu, paling padahal ya bule goblok apa ya kan kita nggak tahu ya. Itu boleh berkuat. Hanya sekedar orang yang dari luar negeri saja bisa berfoto bareng, senengnya minta ampun. Enggak, di sini ada pertanyaan mental kita yang bermasalah, Pak. Betul. Ya Allah, kadang saya mikir, saya kebetulan alhamdulillah waras ya. Cuma sekeliling saya Betul, ada betul. bule. Santri saya kemarin jalan-jalan aja sama santri itu ke salah satu tempat rekreasi. Ada bule Australia. Santri-santri itu pengen difoto. Saya bilang kok kalian Lah iya. mau-maunya Jadi kita itu merasa seakan-akan tuh kaum kaum kelas rendah gitu loh, Pak. Jadi kan ya Allah mental kita udah kamu tuh orang rendah gitu loh. Ini yang saya protes dari dulu itu. Makanya saya bukan enggak senang apalagi lah akhirnya apa dampaknya Indonesia ini jadi konsumtif. Akhirnya apa ya? Mereka senang banget mendatangkan artis-artis ya dari luar negeri. Akhirnya kita itu jiwa-jiwa memuja. Iya karena merasa kita itu kan minder.
Jadi kita itu merasa terjajah, terus orang bawahan. Akhirnya kita memuji ya siapa itu? Kim Jong Un dan siapa artis Korea yang ya apa Waduh, nggak siapa lah kenal. mereka. Oh, Ustadz Muiz masih kenal ya, saya nggak kenal. Kim Jong Un apa siapa lah ya? Kim Jong Un terus Kim Jong Un mah presiden itu kali apa? Korut siapa lah? Kim Jong Ya Un. Lee Min Ho atau siapa kan anak-anak itu ya ya Allah. Enggak, tanda kutip memang mental kita bermasalah, Pak. Mental kita bermasalah serius. Terlepas dari itu kita mental termasuk generasi-generasi Gen Z ya Allah. Betapa mereka memuji. Akhirnya begini loh Pak. Anda memuji seorang berarti Anda kan posisinya orang yang dipuji Anda itu orang yang lebih tinggi kan? Pak, secara status atau dan sebagainya. Berarti Anda memposisikan Anda di bawahnya. Loh ini sudah secara mindset atau cara berpikir udah Gini masalah ini kali Pak. Ustadz Muiz, sebenarnya memujinya itu dalam hal fisik saja, karena mereka Lah, terlihat tampan, ya ganteng, betul, tinggi. betul Pak. Sebenarnya Anda Indonesia lebih kita ganteng dari mereka. nggak kalah. Enggak loh. Loh, sama aja udah nggak pede. Pernah sama kata mereka lebih ganteng kan? Loh saya tuh pede Pak. Enggak, tanda kutip mohon maaf. Dari beberapa Ya, hal ya. memang mental kita udah terjajah, Pak. Serius. Asal lihat bule aja, wah, apalagi yang ganteng ya Allah, kadang-kadang saya. Itu saya dari dulu udah mikir, alhamdulillah saya waras gitu. Tapi ya sekeliling-sekeliling saya kadang-kadang ya Allah. Ya udah ini sharing aja sih. Makasih. Ya, ya, ini asbab antum ini jadi hangat kali ini. Tapi antum tetap evolusi ya, Pak dosen ini Abdul Muiz tetap evolusi dia teorinya. Revolusinya Pak Ya, Jokowi, ya, revolusi mungkin mental jatuhnya. ya baik, dirasa cukup sih sudah jam 8. Eh, Pak dosen, kita perlu informasi terkait ujian minggu besok. Gimana Pak dosen? Silakan Pak dosen, Oke, mohon maaf. saya selesai ya. Saya Baik. menyimpulkan saja. Eh, Kalau pandangan saya ya dari apa teori kebangkitan ini, pertama satu, bukan saya pendukung khilafah ya, tapi saya melihat negara-negara sekarang sudah membentuk pola-pola model-model khilafah substansinya. Ada aliansi militer ya. Setiap negara tuh ada aliansi militernya. Kecuali Islam tidak ada. Makanya agak sulit membuat teori kebangkitan Islam kalau tidak ada backingan aliansi militer. Misalnya NATO. NATO itu kan aliansi militer tuh. North apa itu NATO? North apa NATO itu? Territorial Organization ya. North Atlantic ya. Fakta Militer Atlantik ya. Yang ketuanya yang dipimpin oleh Amerika. Itu blok barat. Ya substansinya kan kayak khilafah. Tujuan dari khilafah itu kan aliansi militer. Kalau blok timurnya ada CSTO, Collective Security Territorial Organization, yang pimpinannya itu Rusia. Yang sampai sekarang itu kan terus eksis kan, kecuali kita ini Islam nggak ada aliansi militernya, fakta militer nggak ada. Paling ada organisasi dunia namanya OKI, Organisasi Kerjasama Islam, tapi itu bukan aliansi militer tuh, hanya organisasi omong-omong aja kan. Yang ngomong-ngomong kalau ada misalnya ini ya ngomong-ngomong nggak ada aliansi militernya. Jadi satu negara anggota Islam diserang ya nggak bisa. Beda kayak misalnya NATO sama CSTO itu. Satu anggotanya diserang, kayak misalnya Ukraina diserang, semua anggota yang lain-lain bantu tuh. Itu kan substansi khilafah kan itu. Nah, kita ketika menggaungkan khilafah di Indonesia, udah berbenturan dengan NU kan, sudah berbenturan dengan Muhammadiyah. Padahal kalau kita melihat ini negara-negara lain yang non-Islam itu ada CSTO, ada yang namanya NATO kan. Sampai sekarang ini kan dua kompetitor besar dengan militer. Nah, makanya untuk menerapkan yang namanya apa namanya kebangkitan Islam, misalnya dari ekonomi saja. Nah, NATO itu kan kapitalis ya kan, CSTO itu misalnya dia sosialis ya. Islam ini akan sulit dia muncul ke permukaan karena tidak ada aliansi backingan militernya kan. Nah, itu yang agak sulit ini. Kecuali ada backing militernya. Ketika ada orang menggaungkan misalnya khilafah, apapun itulah ya. Tapi saya inginnya itu harus ada persatuan seperti itu, aliansi militer Islam itu. Kita memang oke, tapi bukan aliansi militer ya, organisasi omong-omong doang kan. Omong-omong, sebenarnya organisasi yang ngomong-ngomong aja, nggak ada ininya, nggak ada aliansi militernya gitu. Diserang apa sama Israel yang ada di Palestina, ya cuma ngomong-ngomong aja gimana solusinya, resolusi dua negara, tidak ada bantuan dari senjatanya kan. Kita lihat misalnya Yahudi itu kalau tidak ada bantuan dari NATO, terutama Amerika itu kan senjatanya banyak Amerika itu kan bisa
kalah juga, kewalahan juga untuk menandingi Hamas. Saya rasa itu ya, makanya agak sulit ya menerapkan yang namanya ekonomi Islam, ya politik Islam kalau tidak ada aliansi militer ini. Ya kalau bahasa orang-orang Islam yang fundamental saya bilang khilafah lah ya. Apapun, tapi kita harus ada memang seperti itu aliansi militernya. Ya saya rasa itu ya. Kemudian masalah apa UAS, UAS tetap nanti saya kasih soalnya. Adapun masalah presensi apa ya kehadiran presensi ini yang kurang di Japri saya ada tugas khusus. Dari situ ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan masalah UAS? Ketua Mungkin kelas, bisa Baik. di-share. ya Nah, tanggal 31 ketua kelas revisi dari teman-teman ini itu dikasihkan ke saya dalam bentuk buku. Ketua kelasnya siapa nih? Nggak hadir nih, Nur Wahyudi ya. Ustadz Nur Oh, Wahyudi nggak lagi hadir. umroh Pak nih. Siapa yang bertanggung jawab kalau gitu nih? Sampaikan. Kan tanggal 24 kita UAS. Nah, makalah teman-teman ini yang ada revisiannya itu dikumpulkan ketua kelas. Mulai hari ini dikumpulkan saja supaya nggak apa ya nggak ketar-ketir ketua kelas tuh karena kan percetakan tuh kadang seminggu. Jadi tanggal 31 setelah UAS itu sudah di tangan saya tuh tugas akhirnya tuh. Siapa ini yang bertanggung jawab nih? Ketua kelas umroh karena itu tugas akhirnya Pak. Iya, Ini umroh makalah Pak. teman-teman ini jadikan buku Pak. Jadikan buku ada covernya ya. Jangan dibuat cover kayak makalah Pak yang model apa? Yang belakangnya cuma makalah gitu kemudian kertas putih jangan. Nanti itu bisa diserahkan di tanggal 31 bisa ke saya, bisa ke Hmm. PTIK Jeddah atau langsung ke DKM Masjid. Ada fotonya ngasih buku itu Sejarah Peradaban Islam. Ke gereja juga boleh, ke sinagog juga boleh. Pokoknya ada fotonya dia memberikan itu. Memberikan buku Sejarah Peradaban Islam itu mau sama DKM Masjid, mau sama pemuka gereja ya, yang ada di gerejanya. Masalahnya mau nggak dia di gereja itu ada Sejarah Peradaban Islam ya. Pokoknya harus ada kasih itu ke ininya ya, yang pengurusnya lah masjid. Fotonya. Rata-rata sebelum-sebelum ini biasanya rata-rata masjid ya, nggak ada saya lihat ke gereja atau ke kelenteng Iya. atau mana ya. Nah, jadi Iya. terserah mau kasih ke saya, ke PTIK, ke sama Jeddah atau langsung ke masjidnya. Kalau sama saya toh ke masjid juga nanti dari Jeddah pun nanti di Hmm. PTIK juga ke saya ke masjid juga. Itu lembaga-lembaga inilah instansi Islam. Pak, siapa nih, Hmm. Pak? Ini harus tanggal 31-nya harus di-share itu apanya tuh buku makalah teman-teman ini. Ketua Iya umroh. Pak. Izin Pak dosen, hari ini kan saya ketemu dengan Pak Ustadz Nur Wahyudi nih, sekalian nanti kita obrolin. Mungkin nanti Ah, sedikit banyaknya Ustadz Nur Wahyudi akan telepon Pak dosen kali sambil saya sampaikan, takut ada hal yang mungkin lain dipahaminya, takut oke. salah. Tapi yang pasti Tanggal tanggal tiga tiga puluh puluh satu satu ya intinya Pak Pak itu dosen. Pak ya. Sudah jadi Sudah bukunya itu ya. terkompilasi Ya, kompilasi semacam makalah ya buku betul. gitu ya. Kompilasi makalah teman-teman ini supaya jadi Ah, amal jariah lah ilmu yunfa'nya. Nah, pokoknya amin, tiga amin, satu amin, bisa amin. ke saya, ke Jeddah atau ke pemuka-pemuka agama yang ada masjidnya lah, pengurus masjidnya. Dibuktikan dengan foto ya Pak. Foto ya, ngasih sama DKM-nya atau Oke. sama inilah pengelola masjidnya. Itu Pak ya. Baik, baik Pak Saya rasa dosen. itu saja. Baik Pak dosen. Terima kasih. Silakan dipoto. Ustadz Muiz. Terus, Sudah Pak ya. Sudah Pak Muiz. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.